Guna terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif di Papua dalam mensukseskan pemilu 2024 mendatang, maka digelarlah safari pemilu yang melibatkan TNI Polri dan penyelenggara pemilu di Provinsi Papua. Penjabat Sekda Provinsi Papua, Derek Hegemur menyampaikan, pemerintah baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota mempunyai peran dalam menyediakan anggaran bagi proses pemilu 2024 mendatang, teristimewa pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota. Ini dia gambaran kita, kesiapan Pemprov Papua. Bapak dan Ibu sekalian, sesuai dengan ketentuan, kemarin tanggal 2 November bersama Kapolda, bersama kita semua, kita tanda tangan yang namanya NPHD. NPHD kita tidak ada yang tertutup, terbuka. Bapak Ibu sekalian, untuk KPU itu ada kurang lebih 155 miliar. Untuk kita ke tempat bermain yang saya sebut tadi di depan, Bawaslu ada 51 miliar 870 miliar dan seterusnya. Polda juga sudah ada 9 Kodam juga dan semuanya sudah tersedia. Pemberian hibah menyesuaikan tahapan dan jadwal dari pemilu, di mana ketentuan mengharuskan 40%, kita jalankan di 23 dan 60% di 2024. Dan tentu pemerintah Provinsi Papua akan memperhatikan juga bagian-bagian institusi-institusi yang ikut mendukung suksesnya pemilu selain yang sudah saya sebutkan. Yang kemudian kita sebut khusus untuk realisasi pihak yang mana realisasi tahun anggaran 2024 dan 2023 kita sudah jelaskan. Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Polisi Matius Derek Fakiri menyampaikan kehadiran TNI Polri dalam pemilu guna memastikan proses pemilu berjalan dengan baik sehingga pada hari yang telah ditentukan dapat selesai tepat waktu. Kapolda juga berharap semua ketua KPU dikawal oleh TNI Polri dalam proses pemilu yang akan dilaksanakan sehingga setiap persoalan-persoalan yang ada dapat diselesaikan. Nanti kami tunggu Bapak Pangdam pulang dari kegiatan, kita akan bersama-sama untuk membuat tanda tangan berkaitan dengan apa yang sudah disepakati oleh Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri di Jakarta beberapa waktu lalu. Sehingga pelibatan TNI dalam pengamanan pemilu membantu Polri ini sudah ada payung hukumnya. Ini saya sampaikan kepada semua para pemangku politik, karena hadirkan ketua DPW, DPD, DPC supaya pengaman yang satu. Sekarang kita sudah sampaikan kehadiran kita dalam pelaksanaan pemilu ini tidak punya kepentingan apa-apa. Yang penting semua bisa berjalan dengan baik pada hari ya bisa selesai tepat waktu. Kesempatan ini saya kemarin Pak Ketua Komsel, Pak Stef, kemarin penyampaian dari Pak Asari. Saya sangat berharap nanti semua ketua KPU persoalan pemilu diselesaikan di tingkat kabupaten dan paling terakhir mungkin provinsi. Jadi tidak lagi apa-apa tepat di Jakarta. GMK. Itu yang diharapkan kemarin Bapak saya dalam aplikasi itu. Sehingga saya berharap nanti semua ketua KPU dikawal oleh Pak TNI Polri ini bisa diselesaikan tingkat ke bawah. Selesaikan dulu dengan hasil buang-buang. Kami sendiri kalau hasil buang-buang ke kabupaten kasihan nanti yang ada di Nabire, di Wamena, nanti setengah mati. Melalui Kepala Kelompok Staf Ahli Kodam 17 Cendrawasih, Brigjen TNI Ahmad Fauzi menegaskan Tentara Nasional Indonesia netral pada saat pemilu mendatang, serta tidak memihak kepada siapapun dan tidak terlibat dalam politik praktis, sehingga jika ditemukan anggota institusi yang terlibat, maka akan dikenakan sanksi. Dikatakan Kodam 17 Cendrawasih memiliki tugas pokok, yaitu menangkal, mencegah, serta menanggulangi segala bentuk ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, secara khusus di wilayah Kodam 17 Cendrawasih. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di mana tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kemudian dalamnya memang ada operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Dalam operasi militer
peran. Ada 14 tugas pokok TNI adalah itu berkaitan erat dengan institusi lainnya, baik dengan Polri, dengan Pemda, dan yang lainnya, di mana kita dalam hal ini bisa mengatasi bencana alam, separatisme, terorisme, dan sebagainya. Kemudian sebagai anggaran negara di bidang pertahanan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, membantu kepolisian negara Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang. Kemudian yang jelas perlu kami sampaikan bahwa TNI adalah netral, tidak memihak pada siapapun. Dan kita tahu juga banyak jenderal TNI, banyak pensiunan TNI ada di semua partai politik. Jadi semua partai politik itu pasti ada para pensiunan TNI. Makanya di sini kami tegaskan bahwa TNI adalah netral, tidak memihak pada siapapun, tidak terlibat dalam politik praktis. Dan kami akan menjamin dan akan menegakkan sanksi bagi anggota institusi yang terlibat dalam hal ini. Ahmad Dunggair, AD Media Papua, mengabarkan. Program raya lengkap, Siburi juga lapor lengkap.